PSHP siap menerima kembalinya saudara-saudara yang tanpa memberi syarat apapun. Mari kita nyawiji bersama PSHT supaya jaya selama-lamanya. Kembali atau ganti lambang, oke? Oke. Siap. Siap. Nah, ini Mas. Nah, Tutur Ngawi Karanganyar. Lah, masih wayah bersih-bersih guys. PKW mudun. Jaluk tengah Pak nih memang bersih-bersih. Melu ora. bersih-bersih. Persiapan bersih-bersih. Ya, harus agenda besar itu. Oke. Orang itu mana? Kita ada bajuin. Syuting foto Mas. Iya. Nggih. Kongci. Nggih, ini kongci nih. Siap. Oh, Mas Tio nggih. Siap. Dran, pakai wajah Dran lah kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari komputer KP gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, mudah-mudahan yang jawab salamnya dengan keras utangi bendang lunas. Amin. Sinung ibu dan ibu. Amin. Ben organisasi yang besar ini jangan dinodai, jangan dicitrai dengan hal yang bisa merugikan diri kita sendiri maupun organisasi, bahkan sampai nanti berdampak ke keluarga kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi abdana hasan wa rabbana lahu syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya, jagonya belum itu betul Mas Jago. Beliau karir pencak silatnya panjang mulai era tahun 80-an kita mengikuti, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau masih istiqomah dalam rangka menjaga marwah persaudaraan Setia Hati Terakhir. Yang kedua, kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek, Bapak AKP Supardi yang telah berkenan hadir pada acara malam hari ini, saya sampaikan siang hari ini. Minta ampun, acara itu biasanya malam Mas, terbawa ini. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Juga para bini sepuh, ada Mas Eko, kemudian Mas Jokrosi dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saudara-saudara warga Isya sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak
Kapolsek dan jajarannya, yang saya hormati Mas Babinsa, yang saya hormati tuan rumah, dan juga yang saya hormati Mas Arifin sebagai Ketua Cabang PSHT Ngawi yang baru terpilih, dan yang saya hormati senior saya Mas Budi Keling. Ini saya sudah bertemu tahun 85 waktu beliau masih jadi Brimob di Kelapa II, dan yang saya hormati dulur-dulur, adik-adikku semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kita cintai, PSHT yang benar menurut ajaran, benar menurut aturan, masih berkibar di Ngawi Barat, di Kecamatan Karanganyar. Karena kita tahu semua bahwa PSHT tahun 2016 hampir ditenggelamkan oleh saudara kita sendiri. Artinya apa? Waktu itu Mubes yang kita tuntut semua, jadi musyawarah besar terakhir itu tahun 2000. Setelah itu sampai tahun 2012 tidak ada Mubes. Padahal Mubes sesuai dengan yang ada dalam ADART itu setiap 5 tahun sekali harus Mubes. Itu wajib. Jadi ADART itu ibarat misalkan kita orang Islam, itu ya kitab sucinya atau Al-Qur'annya misalkan di Islam. Artinya apa? Harus dipatuhi oleh pengelola organisasi. Ya, jadi tahun 2000 Mubes terakhir sampai 2012 belum ada, terus kita tuntut agar almarhum Mas Najib mengadakan Mubes. Setelah itu diadakanlah Mubes tahun 2016 di Jakarta, di Pondok Gede Asrama Haji. Semua hadir, cabang se-Indonesia, panitianya juga orang-orang Madiun. Mubes tahun 2016 menghasilkan Ketua Majelis Luhur Mas Wiono. Mas Wiono memilih Ketua Umum Mas Taufik. Karena sesuai ADART sejak dulu tidak ada voting dalam pemilihan Ketua Umum. Yang tertera dalam ADART yaitu yang punya hak memilih Ketua Umum adalah Majelis Luhur. Kalau dulu Dewan Pusat. Sedikit saya sampaikan biar perjalanan ini nyambung, terurut, biar berurut. Setelah itu tahun 2016 menghasilkan itu Mubes, setelah itu selesai. Tahun 2017 dari kelompok Masmur Joko CS mengadakan undangannya Rakernas, tapi setelah hadir diadakanlah para petenur atau Mubes. Nah, ini yang mulai terjadi permasalahan di sini tahun 2017. Mubes dari kelompok Masmur Joko menghasilkan Ketua Dewan Pusat Mas Esbiantoro, Ketua Umum Masmur Joko. Itu tahun 2017. Itulah mulai ada permasalahan di SHT, ada 2 kepemimpinan. Setelah itu saling menuntut. Intinya saja, kalau mereka nanti semalam nggak habis. Inti dari permasalahan ini betul apa yang disampaikan Mas Arifin. Ya, hukum pertama menang Madiun, hukum tinggi menang kelompok Masmur Joko. Terus dari hasil terakhir keputusan peninjauan kembali PK dimenangkan oleh Mas Taufik. Nah, ini ya,
Padahal waktu itu tahun 2016 itu hampir-hampir Mas Taufik ini tumbang. Hanya Magetan, ketua cabang yang masih setia waktu itu, semuanya ikut maju, termasuk Ngawi. Magetan semua masih setia. Karena apa? Kita tahu bahwa hasil dari Mubes tahun 2016 adalah sah. Jadi Mubesnya itu sudah dituntut, sah apa tidak? Ternyata pengadilan memutuskan sah bahwa Mubes tahun 2016 di Jakarta itu adalah sah secara hukum. Terus berjalan, ya itu tadi, alhamdulillah Ngawi masih ada yang masih mendukung Mas Taufik, yaitu almarhum Mas Ratno dan Mas Joko Sri, juga mas-mas yang lain. Nggak banyak awalnya, nggak banyak. Karena apa? Banyak pelintiran. Mereka bilang bahwa Esatrate mau dibawa ke politik, Esatrate mau dipindah ke Jakarta. Semuanya adalah nggak terbukti, karena memang nggak ada. Dan faktanya, siapa yang bisa membawa Esa ke politik? Mereka sendiri. Faktanya apa? Tokoh politik dijadikan warga kehormatan, gitu? Dari Aziz Samsudin, dari Lanyala Mataliti, itu orang politik dimasukkan ke majelis ke warga kehormatan. Yang mereka tuduhkan kepada kita, kepada Mas Taufik, tidak ada satupun yang terbukti. Artinya bahwa Mas Taufik nggak pernah membuat warga kehormatan. Memang saya sampaikan, kok sampai 16 membuat warga kehormatan, jujur aja, Korlap nanti akan berontak. Karena apa? Itu nggak rela kita. Jadi sesuai ADART pertama kali dibuat tahun 1951, ya, menyebutkan kalau menjadi orang ingin menjadi warga Esatrate harus latihan dapat senam 1 sampai 90, jurus 1 sampai 36, dan yang lain. Nah kalau ada warga Esatrate yang tidak latihan, nah itu sama dengan pengkhianatan. Gimana betul? Jangan saya kasih tahu, tahun 2002 di Padepokan Madiun sudah ada pengesahan warga ilegal. Saya dan teman-teman yang memberontak, yang membubarkan. Karena apa? Yaitu tadi kita ingin meluruskan Esatrate. Jadi Korlap itu berdiri tahun 2000. Makanya kalau ada yang bilang Korlap mau dibawa ke politik, politik apa ya, rakyat politik-politikan saya ngomong. Tahun 2000, karena ingin Esatrate tetap lurus sesuai dengan ADART, sesuai dengan ajaran dan aturan yang ada dalam Esatrate. Di tahun 2002 sudah ada pengkhianatan di Padepokan Madiun. Saya pelakunya yang membubarkan. Jadi tahu persis waktu itu, sudah saya ingatkan secara organisasi ke almarhum Mas Tarmaji bahwa karena itu yang dari takaran itu 73 orang. Karena saya waktu itu teknik ranting, pelatih ranting, jadi paham siswanya siapa-siapa. Sudah sampaikan dengan benar bahwa ini nggak latihan Mas. Kok tetap disahkan, ya wes, ya tetap kena jalur ya jak kasar. Nyatanya ya melayu masuk ketua umum, gitu? Fakta loh, karena apa? Salah. Masuk pendekar lagi deng sore nek bener ya kudu berani. Karena apa? Itu ajaran kita, berani karena benar, takut karena salah. Urip ora njaluk, mati ora jagare, nek wis bela kebenaran kudu yakin. Nah inilah yang selalu saya sampaikan. Gak apa-apa kita nggak banyak, gak apa-apa. Yang penting kita benar-benar kesatria. Nek benar ya wani tenang, nek salah segera kita minta maaf. Itu sifat satria. Nah, makanya ini termasuk keributan di Esatrate ini, kalau menurut saya ya karena sifat sengkuni, sifat pengkhianat. Apa faktanya? Mubes tahun 2016 di Jakarta semua tanda tangan ketua cabang se-Indonesia.
Setelah pulang tahun 2017 nggak mengakui, itu nggak sah. Mereka mengadakan sendiri. Apa tuh nggak pengkhianat, gitu? Kalau mereka kesatria, kalau memang itu dalam Mubes tahun 2016 di Jakarta itu nggak beres, ya harus diributkan, gegeri kudune, sampai benar-benar sesuai dengan aturan. Dan yang ngarep tanda tangan, yang boleh orang ngakoni mengadakan sendiri. Lah ini hancurnya Sejahtera seperti itu. Karena apa? Seorang pengkhianat. Nah, kesatria nggak seperti itu. Nah, biarpun mereka bolehnya akeh, tapi ini fakta. P16 atau Mas Taufik ini ternyata sekarang juga cabangnya ratusan. Nah, ini termasuk bukti bahwa Tuhan itu akan membela yang benar. Nek ngendikane Mas Imam, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Betul. Termasuk di Karanganyar ini, sapa sing ngira nek kene kok ya nek sing bela. Nggih betul? Karena ya kuwi cara banyu itu goleki jalane dhewe, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan saya tahu Karanganyar juga baru sekali ini, dan saya juga nggak pernah mengembangkan korla. Ya alhamdulillah, Mantingan ada, Karanganyar ada. Kita pembela Sejahtera, jujur aja, korla bukan pembela orang per orang. Kita bukan membela Mas Taufik, tapi yang kita bela adalah Sejahtera yang benar sesuai dengan ADART dan ajarannya. Gitu? Siapapun pemimpinnya nggak masalah. Misalkan besok ketua umumnya Mas Tompong umpama. Ya nggak apa-apa, kalau memang itu benar sesuai dengan ajaran dan ADART ya kita dukung. Gitu? Oh, kok Raden Tumenggung ala buktine napa? Tuh buktine bela Sejahtera ya ora eneng. Tarung ya keok. Untuk apa itu? Karena ini Sejahtera organisasi bela diri yang berdasarkan budi luhur. Nggih betul? Berarti ketua umum ya kudu bela dirine apik, budi luhure ya apik, kan ngoten? Lah nek tarung ya wis keok. Korupsi. Dadekne guru ya korupsi. Lho, apane sing dirahne? Kita ini bukan memfitnah, ini fakta. Mas Joko tahun 1970 ikut pertandingan silat bebas di Stadion Wilis Madiun. Dan seluruh atlet Sejahtera yang kalah hanya dua, satu Mas Murjoko, satu Mas Murhandoko, mantan ketua cabang almarhum. Nah, berarti kan bela diri rapi yang kalah. Lagi lah. Dua, Mas Murjoko tahun 2006 jadi guru SMP Madiun, SMP Negeri. Dia jadi tersangka korupsi pemasangan granit. Ya, berarti kan dia jujur. Nyatanya tersangka. Saya yakin polisi menjadikan tersangka mesti punya bukti-bukti yang kuat. Tidak mungkin wah mau kayak kok jadi tersangka, tidak mungkin. Pasti punya data-data yang kuat. Nah, minimal 70% sudah kuat. Dan ini kok jadi ketua organisasi. Nah, artinya apa ya? Ya nggak masuk. Mas Taufik, dia dulu jadi atlet di Jogja, kelas B, ya menang. Berarti kan dia apik, gitu. Dia dari nol jadi PNS sampai jadi staf ahli menteri koperasi, berarti jujur. Saya yakin ya gak jujur mesti berhenti di tengah jalan. Nah, contohnya misalkan kayak tentara, kayak Kapolsek, bisa Kapolsek itu mesti wongnya ya apik ya jujurnya orang tuh apik paling lagi pirang tahun wis mentok, kan mentok Kapolsek. Saya kira sama semua. Karier kalau dari bawah ya, beda dengan politik loh ya. Karier politik itu penting duit lah. Saya kenjam masuk wong piye-piye iso ae. Karena itu beda dengan karier dari bawah. Nggih. Jadi kita sebagai warga Sejahtera, apa yang disampaikan Mas Bapak Kapolsek tadi adalah Pak Kapolsek masalah keamanan. Itu memang betul. Jadi tujuannya Sejahtera kita tahu semua. Salah satunya memayu hayu ning bawahnya. Jadi kalau
kita yang hadir pada malam hari ini, kita semua kalau tularang lebaran yang hadir pada siang hari ini, saya yakin saya lihat ini sudah dewasa semua, monggo bareng-bareng, ayo bareng-bareng nandur kabecikan. Sudahlah, wong nandur kabecikan gak mungkin akan hilang. Tuhan itu maha adil betul. Aku ora pamer, kula niku napa to? Kula niki satpam sopir. Tapi nek nulung wong kula tidak pernah mau dikasih duit. Nulung wong edan pernah nyekel wong ngewarit, tak cekel ndasku ya kebacok ya keringetan. Apa ya getihen. Kula dhewe amplop nggih mboten pun. Waktu itu padahal sing dipangane pas-pasan. Karena apa? Saya hanya ajaran Esatrate. Esatrate mengajarkan nulung wong ada hati yang bersih, yang tulus. Ya alhamdulillah dadi dewan pengapat. Ya ora ngira ora ngipi kula niki. Satpam sopir tau nunggu wong mati kan, mati Selasa Kliwon sampai nek dicolong wong. Kula tunggu seminggu teng kuburan. Saestu niku. Selasa Kliwon anggere kasih niku sing nom-nom ya ben roh kuwi Jawa kuwi. Nek dicolong morine apa ilate omong iso ngilang. Itu dulu. Nyatane ya wong tuane wedi kon nunggu, kula tunggu. Ya, kembali lagi itu. Jadi sapa sing tansah gelem gendong ajaran Esatrate, uripe ora bakal kecingkrangan, ora bakal kewirangan. Itu harus. Anane wong mungkin di demo karena ya enggak sesuai ajaran Esatrate. Makanya monggo bareng-bareng. Masya paribasan tangannya ditato, rambut dicat abang, orang masalah. Yang penting hatine resik. Ngerti nggih? Itu penting sekali. Jadi kita tahu semua bahwa banyak sekarang itu yang karena situasi zaman seperti ini. Karena apa? Orang banyak yang munafik. Saya tahu sering sekali saya tahu. Orang itu suka taat, sholat jenjang, tapi ya bu, sing diomong kan dilakoni iku ora padha. Lah awake dhewe wong Esatrate ayo sing diomongne ya iso sing dilakoni. Nek ora iso aja omong sik. Ngoten lho. Makanya di sini nih, makanya Mas Imam pernah ngendika, mandine donga ora karena akeh donga, tapi karena resike ati. Nah, makanya Mas Imam ya dadi wong petingan tenan. Nggih ta niku? Nggih. Nah, makanya bareng-bareng monggo. Saya yakin insyaallah Esatrate Ngawi ke depan semoga lebih jaya dan lebih baik. Amin. Karena saya sampaikan lebih jaya tok kalau nggak baik bahaya. Mesti karuan. Baik tok ora jaya, ya melempem kan ngoten. Ya dua-duanya itu harus seiring. Jaya dan baik. Jaya baik apa? Baik selalu menolong orang. Termasuk ini yang saya dobrak ini, manjun sewu Mas. Sedaya mawon. Esatrate kekayaannya miliaran. Kita semua bisa ngitung. Satu orang pengesahan mesti 136.000 ke pusat waktu itu. Kali 30.000 tiap tahun. Tapi uang Esatrate untuk apa? Siapa yang nggak tahu? Semua tahu. Nah, maksud saya Esatrate itu monggo bareng-bareng. Oh ya, kayak wong susah, wong miskin, bodoh itu harus kita bantu. Untuk apa kasnya Esatrate kalau untuk itu? Masa nggak pom siji sik kurang, pom nek. Saya kanker. Tapi kita jangan jangan kecil hati. Saya mulai tahun 80 berjuang sampai sekarang. Ya alhamdulillah anak bojo ya ora kekurangan. Artinya apa? Kita tetap santai mawon. Ora usah pengen sesuatu dari Esatrate. Tapi kita buktikan kita memberikan sesuatu pada Esatrate. Orang golek ning Esatrate, kita memberikan sesuatu pada Esatrate. Dan kita untuk kegiatan ini nek cara bahasane korlap bendina metu ngluyur silaturahmi nang gone dulur ya ora mlarang.
esok kerja, awan kerja, bing kerja ya ora iso tuku pesawat. Ngono lho. Lha kene. Iya awan kerja mesti cetil metitil misalkan ya, paling ya ora iso tuku pesawat ngoten mawon. Ngono alung silaturahmi ngoten mawon. Nah ini kalau dari jauh-jauh dari Tataran ke sini kalau nggak salah ada 60 km. Karena apa? Kalau lagi seneng mawon petuk dulu, petuk Mas Joko Sri. Mas Joko Sri dulu juga pernah ketemu saya tahun 85. Kalau nggak salah Mas Joko Sri ini juga termasuk pendiri Satrate di Timur Leste. Gimana Mas Joko ya? Waktu itu ya jenom ya cilik ganteng ngoten. Kenceng. Oke. Ora cita Mas. Kemelinti yo ati. Oke. Tenanan niku. Jadi wong Satrate itu insya Allah ya, kalau kita saling mengingatkan ngeten iki kita selalu kompak. Jadi wong Satrate ojo sampai pengen jadi pengurus, tapi nek diamanahi laksanakan. Makanya nek wong Satrate wah sadek iki sore kok nyelip aku lha iki wong Satrate apa? Biarpun warga baru, kalau idenya baik harus kita dukung. Warga kawak tapi nek malah jigali burine ya nyusahnya. Nah, gitu kan? Artinya apa? Kesepakatan kita bersama itu yang terbaik. Nah, jadi jujur nggih kula waktu tahun 2004 made ditunjuk ketua ranting. Percayakan pada preman iki, gitu? Ya, fakta nih. Begitu jadi ranting, ketua ranting alhamdulillah setingkat ranting bisa bikin padepokan. Karena apa? Oh, aku yang orang duit tapi saya nggak mau. Gemek mau duit ranting saya nggak mau. Silahkan bendara. Pada Satrate Ranting Takaran itu berdiri tahun 75, pengesahan pertama. Sampai 2004 gak dia apa-apa. Kedua ini di, padahal ya nggak jelas yang duit itu nggak enak. Banyak orang jangan lihat Sokos, monggo. Saya melihat potensi Ngawi yang hadir beberapa kali pertemuan itu auranya luar biasa, auranya. Nah, yang penting kita jangan sampai ada pelanggaran hukum. Dia wong urip ning Indonesia, penak-penake wong urip saestu niku. Kula pernah hidup di Arab Saudi 4 tahun. Gak penak urip nang kono. Nyapa-nyapa gak oleh. Kula niku lho sekak nang pinggiran taman dindeke kalih pemuda mereka. Haram entah. Nggih kula pisui haram matamu kowe. Kadek yo ra Jawa ya. Wong ada sekak haram tapi nek ngelak-ngelakne wong mboten haram. Itu saya itu lah, orang Indonesia bebas. Makanya selama kita tidak melanggar hukum negara dan tidak mengganggu orang lain, bebas kita. Termasuk organisasi apapun kita bebas, kecuali organisasi terlarang. Kayak HTI, kayak PKI, kayak FPI, itu memang tidak boleh. Lain itu bebas. Mengenai kelemiran kemarin, ketua ranting kok nyeluk warga loh, ramen gitu. Pangkatnya nopo. Kalau nek wis Satrate pun karena ini organisasi sosial, nek wis di sana itu hak masing-masing. Apa boleh bayar? Kecuali Pak Kapolsek nyeluk anggota, boleh wong itu anggota. Ini kayak oleh bayar dong sasi. Satrate niku lho. Itu lagi gumun niku. Ramen ketua ranting nyeluk wargane. Malah dipecat bisa. Lah ini fakta. Kulo tahun 2000 berapa itu dipecat oleh Satrate. Tapi kakunya nggak diangkat malih. Kulo ngira. Kulo mboten pengen diangkat malih. Bingung saya mecat nih. Yang memecat saya, dipecat dia karo Gusti Allah. Saya itu mati ning di rumah orang nek wong roh ngerti-ngerti belakangnya mlaku nyolot-nyolot ning jero
lapangan. Ya, karena apa? Saya itu tidak pernah mengkhianati sejahtera. Bahkan tahun 84 saya harus kehilangan motor karena sejahtera. Dibom masyarakat jujur mawon. Soalnya bela sejahtera latihan yang desa niku mboten oleh, masa bela diri kok liya kok oleh. Kalau obrak-abrik jadi kaya om sak kampung ya melayu makanya tinggal. Tahun 84 nih. Jadi bela diriku menang gitu. Ya, itu tahun 84 ya. Makanya sejahteratin itu yo malati yo barokah. Saestu niku. Banyak contoh. Wong pengen maju politik. Wah, lagi ning sejahteratin. Bar yo keplese. Bahkan ketua umum kita almarhum Mas Tarmaji waktu itu tahun 97 pilihan wali kota Madiun. Yang milih hanya DPRD Kota Madiun. Jumlahnya 25 anggota DPRD. Calonnya 3 calon wali kota. Terus anggota DPRD itu yang warga Jateng 8. Kok ya ora dadi? Gak ada apa kan? Ada pertanyaan besar itu. Wong wis 8 anggotane dhewe. Karek golek wong siji apa wong loro wis dadi. Kok ora dadi? Ya iku sejahtera yo barokah yo mangan. Makanya terserah pribadi masing-masing. Silahkan kalau pengen kualat gunakan sejahtera untuk pribadi. Tapi kalau ingin barokah, ayo bareng-bareng berjuang lillahi ta'ala. Betul lagi? Jadi masa keluar niki preman tapi nggih sok-sok ya apik bareng sok-sok aja. Oke, jadi tetap bareng-bareng ayo semua dulur-dulur sejahtera di Ngawi dibuat nih sing barokah. Pripun caranya? Banyak cara. Misalkan ada orang tua rondo tuwek susah, ayo dibantu. Nek rondo 6 salahnya Mas Rotin mawon. Ya, jadi itu ngamal sing gak iso ilang. Sudahlah, jangan kenaman itu. Kalau nggih sering ngoten niku. Bareng-bareng ayo enek dulur warga sejahtera sing kesusahan loro dibuat tadi di list di WA saudara kita ini alamat ini butuh bantuan, tidak apa-apa untuk 50.000 untuk 100.000 1.000 enggak, itulah fungsi dari persaudaraan. Jadi persaudaraan harus dibuktikan, orang ngerti omong mau. Makanya kan waktu Pulau Buduk Mas Tarmaji tingkat-tingkat 2 Jawa Timur Pulau Duding jenengan nek kowe kesaan jam itu teko subuh kuat tapi nyatane 0 besar pun. Lah nek sumbangan lho ora tau enek tulisane. Maliane wong elek-elek ngeten iki, Mas. Padahal mereka tuh tingkat dulu loh ya. Yang saya ngomong itu dulu. Dulu itu waktu masih di luar negeri. Nah, makanya dengan adanya ini, monggo tetap saya sangat berharap dulu-dulu Ngawi, apalagi sekarang ketua cabangnya masih muda, Mas Arifin, sejak dulu ya termasuk jago saya, alhamdulillah berhasil. Monggo, yang penting sejahtera dibuat satu, jujur, transparan, enggak sapi dewi. Cekel sejahtera itu jangan duwe toko cilik nih kalau. Toko cilik ada Surya, ada 76, kolai pirong, gali beralih, nek saya itu penak banget. Wong setahun pisang sing pisane pira, munggo bayar pira tuwa pira kan ngoten mawon. Nggih. Ora angel. Sing angel itu karena tipu palsu ngene-ngene akhirnya jadi sulit. Nah, di sejahtera kekurangannya di sini. Padahal ajaran ini berdiluhur, tapi kejujuran, transparan dalam aturan sejahtera belum ada. Nah, inilah monggo bareng-bareng. Saya yakin pokoknya ID niatnya apik, tujuan apik, kok Gusti Allah mulai dalan dewi-dewi. Ngoten mawon. Mungkin dari saya cukupi sekarang. Mohon maaf ada Mas Pak Kapolsek, Mas Tentara ini. Kita selalu bekerja sama dulu-dulu di sini dengan Koramil, dengan Kapolsek, dengan masyarakat, tokoh masyarakat bekerja sama. Saya yakin nek bekerja sama untuk cara bahasa ini masih kejayaan sejahtera
ora suwe kaya pijet wae ngeranti sates wis daya dhewe ngono nggih mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolsek yang sudah memberi penjelasan kepada kita semua. Saya hanya ingin menyampaikan yaitu terkait permasalahan Korlap di Ngawi Barat, Pak Kapolsek. Kemarin pernah terjadi setelah kita Korlap mengadakan Kopdar Ngopi Darat di Jaten, ya, Mas Agun Jaten itu banyak saudara-saudara yang belum merapat ke Korlap, mereka dengan sendirinya timbul dari hati sendiri, terus ikut merapat ke kita, Pak, karena tahu bahwa Korlap itu adalah ajaran Eza Trate yang real, yang meluruskan tata kelola organisasi. Korlap adalah mengawal organisasi PSHT, tidak fanatik siapa itu ketua umumnya, itu adalah Korlap. Siap. Ngapunten Pak Kapolsek, ini sedikit memberi penjelasan supaya tidak ada salah paham. Korlap adalah mengawal organisasi yang benar, karena saat ini yang benar di kepengurusan PSHT adalah Mas Taufik, maka yang kita kawal adalah kepengurusannya Mas Taufik, bukan mengawal Mas Taufik. Karena Korlap berani apabila kepengurusan Mas Taufik, bahkan Mas Taufik pun itu membelokkan organisasi, kita Korlap berani mendobrak. Itulah adalah jiwa Korlap. Karena kejadian kemarin ada ngopi darat di Jaten di tempatnya Mas Agus, terus ada saudara kita yang belum masuk ke Korlap dan masuk ke Korlap. Waktu itu ada oknum yang terus bertindak memanggil saudara-saudara kita yang baru merapat ke Korlap. Mereka memanggil dan memaksa membuat surat pernyataan supaya keluar dari Eza Trate Pusat Madiun. Waktu itu kejadiannya seperti itu. Mohon hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi, Pak Kapolsek, karena ngapunten, Korlap timbul dari hatinya sendiri. Tidak ada yang mengajak. Mas Zakaria itu tidak pernah mengajak. Ayo ikut aku Korlap, tidak pernah loh Pak Kapolsek. Timbul dari hatinya sendiri. Makanya saya mohon Pak Kapolsek yang nanti bisa menjembatani ke ketua ranting sebelah atau ke dulur kita Pamper yang di sebelah, jangan sekali-kali memaksa hak kita, hak Korlap, hak orang Eza Trate. Jangan sekali-kali memaksa tidak boleh atau melarang. Itu juga akan menimbulkan masalah, karena kita menghargai monggo saudara yang ikut ke Pamper, monggo, itu nggak apa-apa. Ikut ke pengurusan Mas Purjoko nggak masalah. Dari Korlap kan nggak pernah ya, nggak pernah melarang ya, nggak pernah menggerutuk apabila dulur-dulur ikut Pamper, nggak pernah. Tapi ada kejadian yang mereka ketika ada saudara yang masuk ke Korlap selalu mengancam, mengintimidasi, melarang. Itu tolong nanti diberi mungkin pemahaman supaya kita saling menghargai, saling menjaga silaturahmi, hak kita masing-masing. Itu yang saya maksud. Demikian itu aja Pak Kapolsek. Ngapunten ini beberapa pertanyaan tertuju ke jenengan Pak Kapolsek. Jenengan itu luar biasa juga, Bu. Salinan putusan 1712 dan 619 itu terkait dasar dari upaya hukum PK itu ada novum, yaitu dari putusan Pengadilan Negeri Madiun 1712, yaitu gugatan dari saudara Wahyu Subandiono Bojonegoro terhadap Majelis Dhuwur dan dimenangkan oleh kita. Itu yang pertama. Yang 619 adalah 13 perkumpulan kita menggugat Menkumham dan perkumpulan itu sudah dibubarkan. Jadi tidak ada lagi dalam kasus perdata upaya hukum kedua. Sudah di bawah. Kalau perdata tidak ada upaya hukum kedua. Dan kemarin beredar ada upaya hukum PK kedua. Itu ada tanda terima, tapi registernya tidak ada. Kuat. Tidak ada registernya. Jadi itu hanya uang. Dan MA menerima, memang itu menerima, cuma tidak ada registernya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Kamtibmas terkait dengan putusan PK itu, harapan ketua umum Ngawi lain dari yang lain, Mas. Jadi jangan disamakan Ngawi dengan Magetan, dengan Sleman, tidak. Harapan kita Ngawi kondusif, terjaga, kemenangan ini jangan euforia.
Jenengan percayakan kepada pengurus pusat. Ini ada tahapan-tahapan yang kita lakukan setelah PK ini kita menang. Jadi panjenengan nggak perlu mengotori tangan panjenengan untuk bentrok dengan saudara kita sendiri. Karena apapun, siapapun mereka adalah saudara kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sampai kita itu Israel hidup, kasihan adik-adik dari sebelah yang pengen jadi warga. Kita bicara nurani, mereka tidak tahu apa-apa di kita. Jadi harap jangan percayakan kepada kita, Biro Hukum hari ini bergerak. Jadi betul Pak Kapolsek, dia nggak bisa mengambil keputusan kalau tidak ada TR dari Kapolres maupun dari Polda. Jadi ini Biro Hukum kita dari pusat, Mas Taufik, sudah bergerak untuk melakukan tahapan-tahapan setelah PK. Insya Allah Ngawi tanpa ribut, tanpa kita gegeran, nanti sudah ada yang mengatasi dari Biro Hukum pusat langsung. Amin. Jadi harapan saya, jenengan tahan diri, kendalikan diri, jangan emosi. Tolong, kita cinta Ngawi, kita sayang Ngawi, kita sayang Karanganyar. Harapan kita tidak, jangan sampai kita bentrok ribut. Dan harapan kita, tugas kita sekarang adalah, ayo kita kembangkan latihan-latihan, kita pencerahan, kita pemantapan pada saudara kita agar bisa kembali ke PSHT. Upaya PK itu nanti hanya dua kata, kembali ke PSHT atau membuat perguruan baru. Monggo, insya Allah dulur-dulur yang hire, mereka akan kembali ke kita tanpa kita paksa. Jadi tolong kita juga bantu kepada Bapak aparat keamanan, Jumat saya ketemu dengan Ketum Mas Taufik, dengan Habib Lutfi. Pesan beliau adalah tolong jangan euforia. Apapun siapapun sebenarnya adalah saudara kita. Walaupun mereka nggak pernah anggap kita saudara, tapi kita tetap menganggap mereka adalah sebuah saudara. Dan mohon izin Pak Kapolsek, nanti kalau ada istilah intimidasi, persekusi, nanti kami dari tim hukum akan membuat laporan, karena itu sudah melanggar undang-undang. Jadi kita hak kita untuk memakai kolak, memakai baju apapun selama tidak melanggar konstitusi kita sah. Jadi jangan takut kalau jangan dipanggil suruh lepas baju kolak, itu termasuk persekusi dan intimidasi. Dan kita akan buat laporan. Oke, sementara itu guys. Jadi harapan kita jangan adem, jangan emosi, jangan kesusu. Ngawi lain dari yang lain Pak. Di Magetan gua percaya sak bupati sak wakile wong dhewe. Ya Ngawi. Jadi kan pikir dhewe itu jadi pembahasan nasional Pak. Ngawi jadi tolak ukur kita. Makanya insya Allah tim Biro Hukum dari pusat akan datang ke Ngawi nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa ngumpulin kita kumpul di hari ini. Sekali kepada Bapak Kapolsek yang hari ini bisa berkenan hadir beserta anggota banyak sekali ini. Ada Mas Umar dan sebagainya. Terima kasih Pak Polsek. Kemudian yang kedua Pak Polsek, kita juga berterima kasih atas nama Ranting Karanganyar. Kemarin sudah diundang untuk ngopi darat. Sebelum kita undang Pak Kapolsek, kita sudah diundang dulu Mas Zakaria. Di Pasar Dongblong kemarin itu kita diundang ngopi darat. Rasanya adem ketika kita kumpul semua perguruan, lintas perguruan di Kecamatan Karawang ini bisa ngopi bareng, makan gorengan bareng, itu ternyata adem. Nah ini saya minta di Pak Polsek kemarin itu bisa diagendakan rutin, mungkin 3 bulanan atau 4 bulanan, biar kita suasana di Karanganyar ini tetap adem terus. Terus kemudian selanjutnya Pak Kapolsek, terkait dengan perkembangan ataupun pemahaman dari saudara-saudara kita di wilayah Karanganyar ini memang beda apa yang disampaikan saudara kita Mas Ari dari Kedonggalar. Ini memang beda terkait dengan di Karanganyar ini. Untuk pengurus maupun teman-teman ataupun saudara kita yang sudah paham ataupun yang paham tentang organisasi, terlebih kepengurusan Mas Taufik ini, memang kita bersikap slow dan adem Pak Polsek. Jadi kita tidak pernah baper untuk menunjukkan bahwa kita ini yang paling benar dan sebagainya. Selama ini tidak pernah kita tunjukkan itu. Bahkan kita sering diintimidasi, mau digeruduk latihannya, mau diobrak-abrik dan sebagainya, pernah Pak Kapolsek kita. Tapi kita nggak menanggapi itu. Hanya saya dengan teman-teman ini yang di Karanganyar ini, nah digeruduk ya ben digeruduk. Wong kita jiwa pendekar,
ketika kita walaupun jumlahnya sedikit kalah menang ini mewani gitu. Sehingga selama ini kita tidak pernah mirip dengan doktrin maupun intimidasi dari saudara-saudara kita yang belum paham. Kita tidak pernah terpancing dengan itu. Mau kita meminta dari Bapak Pardi selaku pemangku keamanan di wilayah Karanganyar, dulu itu kan kena kita ada persoalan ketika kita diminta untuk vakum menonaktifkan kegiatan di pihak kepengurusan Mas Taufik, diminta untuk vakum, tidak ada kegiatan. Sebelah ini diberi ruang untuk berkegiatan. Nah ini kita mohon kalau sekarang ini komunikasi maupun koordinasi kita bagus, ini mohon jangan terjadi di ketika Bapak Kapolsek Pak Pardi ini hadir di Karanganyar ini. Jadi ketika ada kebijakan karena secara hukum adanya PK 68 itu sudah sangat jelas, kita lebih ke berkoordinasi, jadi tidak ada yang paling benar. Ini mohon untuk bisa dikondisikan sebaik mungkin. Kita tidak akan baper, Pak, tidak akan baper menunjukkan sampai dulu pernah saya sampaikan ke Pak Kapolsek, Pak, kalau memang jenengan ragu-ragu dengan keberadaan kita, silahkan datang ke tempat latihan. Di situ kita latih apa? Kok dilatih maling, kok dilatih gelut, kok dilatih apa? Biar langsung tahu, bukan dari mereka. Wah, kalau kayak abal-abal dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan saudara kita abal-abal JJ 08 di sini ada Saras 008 malah kita repot mengartikan. Ini biar langsung tahu persis, silahkan datang di tempat latihan biar tahu langsung kegiatan kita yang ada di lapangan. Ini pernah kita sampaikan seperti itu, sehingga kebijakan ini bisa kita pahami sebagai aturan hukum untuk kenyamanan kita di dalam mengembangkan organisasi. Terima kasih Pak Kapolsek sekali lagi sudah berkenan hadir bersama anggota dengan jumlah banyak. Insya Allah dari ranting Karanganyar maupun yang paham tentang organisasi terkait dengan kepengurusan, kita akan bersifat adem aja, tidak akan kita baper menunjukkan sesuatu yang nyeleneh. Insya Allah tidak sesuai dengan alur dan aturan ADRT yang ada di Persaudaraan Sejati Teratik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sama Mas Sama tadi yang saya kasih perkataan sama PK. PK itu bahasa sebenarnya danger parset ya. Danger parset itu upaya hukum luar biasa. Tapi setelah itu tidak ada PK lagi. Oke, sudah disampaikan sama beliau. Terima kasih ya. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan yang kiranya. Organisasi BSHT menggodok sarang-sarang takarub dungo senasa suasane panas yo adem kanggone wong sing iso nampa, panas kanggone wong sing rumsung. Iki sedaya menika namung nuwun dhumateng asmanipun Gusti Allah supados keluarga besar BSHT ingkang sampun ngruni ini kula panjenengan sami anggenipun sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah kados dening Mbah Ratno dalah Ki Ageng Suradiwirya, Mbah Jotomo, Mbah Imam lan sanes-sanesipun Tarmaji lan sanes-sanesipun sedaya keluarga besar BSHT mugi-mugi dipun tampi amal kesayanganipun. Termasuk perjuangan korlap ngeten iki teng ngopi bersama sarang-sarang ngeten iki termasuk amal ibadah Pak insyaallah. Sebab ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam papat sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar niku ngendikane wong Islam ki nek duwe bela diri ora kena. Kuwi wong Islam. Soalnya nyarane agama Islam kudu dilandasi kalau keberanian. Jadi melu bela diri niki hukumipun sunah. Dados pahidahipun ageng sangat monggo kita takarub billah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena budaya karena syarat mustaqim syarat alamin. Khususan ila roki Bapak Ratno fi maqamil kubur Al-Fatihah.
Bapak PSHT ingkang sampun guru ini subhanahu wa ta'ala saipun Allah. Fi maqamil kubur al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mayyitah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama rabbana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ujini muslimat wal mu'minina wa mu'minat wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa rahmatan wal maut wa ma'firatan ba'dal maut. Allahumma amin 'ala syakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwan hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Moga-moga persadaran sedaya diperhatikan kalau panjenengan mengikuti kalian bener-bener saestu benar dan salah ya Allah. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Namung dumateng panjenengan ya Allah, kula nyembah namung dumateng panjenengan ya Allah, kula nyuwun pitulung. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Makatan kerang lang. Dalam? Niko. Jane, monggo. Nggih, dul-dul diklumpukne ngoten. Video ngoten yel-yel.